sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Rabu 7 Januari 2026 bersama Romo John Laba SDB dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Pater John Laba SDB dari komunitas Salesian Don Bosco di Pertukangan Sungai Raya, Kuburaya, Pontianak. Hari ini hari Rabu sesudah Epifani atau penampakan Tuhan. Seperti biasa, saya akan membacakan Injil pada hari ini dan memberikan renungannya. Mari kita mengawalinya dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau mengingatkan kami bahwa kami juga pasti akan mengalami angin sakal kehidupan. Kami juga akan mengalami pergumulan dan goncangan-goncangan dalam pesiarahan iman kami. Kami mohon, semoga Yesus Kristus Putramu bisa hadir dan mengingatkan kami, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan memberikan kekuatan kepada kami untuk setia mengikuti Engkau hari demi hari dari dekat. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang saya akan membacakan Injil pada hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka semua berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, Ketika Angin Sakal Kehidupan Menerpamu. Pada hari ini, bersama seluruh gereja Katolik, kita mengenang seorang kudus yang besar, namanya Santo Raimundus dari Peñafort. Beliau adalah seorang imam Dominikan berkebangsaan Spanyol dan dikenal dalam gereja sebagai pelindung
bagi para ahli hukum gereja. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali membuat kodifikasi hukum kanonik atau hukum gereja yang dipakai di dalam gereja sampai abad yang ke-20. Dari semua ungkapannya, saya ingat sebuah ungkapan yang indah tentang salib. Dia mengatakan begini, salib adalah sesuatu yang membanggakan kita. Salib itu mulia dan terberkati, sebagaimana yang diajarkan sendiri oleh Santo Paulus, sang pilihan dari Allah sendiri. Kita semua pasti mengalami yang namanya salib kehidupan, atau dalam bahasa Injil hari ini, angin sakal. Mengawali tahun yang baru, tahun 2026 ini, kita semua coba mengingat kembali pada akhir tahun 2025 yang lalu, di beberapa tempat mereka atau saudara-saudara kita itu mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Banyak di antara mereka itu masih terisolasi karena tidak ada jalur yang bisa mereka lewati. Kita juga melihat bahwa di berbagai tempat ada eksploitasi alam, di mana yang namanya pertobatan ekologis itu tidak dilakukan dengan baik, dan dampaknya itu sekarang sedang dirasakan di mana-mana dengan adanya bencana-bencana itu. Kita juga tidak bisa menutup mata dengan situasi sosial politik, di mana banyak orang itu menjadi tawanan dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka tidak diperhatikan atau mereka berada di bawah penindasan. Dan boleh dikatakan bahwa semua ini adalah salib kehidupan, atau boleh dikatakan bahwa semua ini adalah angin sakal kehidupan. Kenapa saya mengatakan angin sakal kehidupan? Dari bacaan Injil yang tadi barusan kita dengar, saya bacakan, kita mendengar sebuah kisah yang sangat bagus. Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung anak-anak dan perempuan, dia lalu membuat begitu banyak orang tercengang dan takjub. Kenapa? Karena hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 potong roti, dia bisa memberi makan kepada begitu banyak orang. Dan tentu ini membuat orang itu kekenyangan dan merasa terheran-heran. Kok bisa ya? Dari yang sedikit itu, mereka semua bisa kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Dan selanjutnya, Yesus tidak bertepuk dada dan menyombongkan diri di depan manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menyuruh murid-muridnya pergi lebih dahulu. Dia juga menyuruh orang-orang kebanyakan yang sudah kenyang itu untuk pergi meninggalkan tempat itu. Lalu bagaimana dengan Yesus? Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan dia bersatu dengan Bapa di surga dalam doa. Dan ini memang suatu hal yang sangat luhur. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Maka segala sesuatu yang dia lakukan, dia selalu komunikasikan dengan Bapa dalam doa sebagai ungkapan syukur yang dalam di dalam kehidupannya. Selanjutnya, Tuhan Yesus ketika dari darat melihat murid-muridnya yang perlahan-lahan menyeberangi Danau Galilea, ternyata mereka kesulitan untuk mengayunkan perahu mereka. Kenapa? Karena ada angin sakal. Mereka sangat ketakutan. Apalagi orang-orang Yahudi ketika melewati air yang sudah malam,
mereka juga berpikir, wah, di dalam air ini pasti ada penunggunya. Itulah situasi. Maka mereka sangat takut. Dan mereka lebih takut lagi ketika pada jam 3 dini hari melihat Yesus berjalan di atas air. Wah, tambah serem. Mereka bahkan tidak mengenal Yesus, tapi mereka mengatakan hantu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak tersinggung, dianggap sebagai hantu. Dia malah mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka dia naik ke perahu bersama-sama dengan mereka, maka angin menjadi teduh dan mereka juga tidak takut lagi. Angin sakal hilang dengan sendirinya karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah yang berbicara tentang kehidupan kita. Apakah Anda pernah takut dengan kehidupanmu? Iya, pasti Anda takut. Demikian juga kalau tanya kepada saya, apakah pastor takut dengan kehidupan? Iya, pastor juga pernah takut. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya tatapan kosong ketika melihat ke depan dengan berbagai situasi sosial, politik, bencana, atau malapetaka yang saya gambarkan tadi. Itu adalah angin sakal kehidupan. Itulah salib-salib atau pergumulan-pergumulan yang setiap orang pasti menghadapinya. Namun demikian, apakah kita harus menyerah? Atau apakah kita harus tetap berada di tempat dan hanya memandang pergumulan-pergumulan itu sebagai angin sakal kehidupan dan berhenti? Ternyata tidak. Tuhan Yesus ketika melihat murid-muridnya kesulitan, dia datang. Dan dia mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bahkan ketika murid-muridnya tinggal bersama-sama dalam perahu yang sama, angin sakal lenyap, danau menjadi teduh, menjadi tenang. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita setiap hari, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus terbuka dan jujur untuk mengatakan, iya, ada angin sakal kehidupan yang sering menerpa kehidupan. Dan itu tidak harus menakutkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang kedua, kita perlu belajar seperti Yesus sendiri, yang setelah melakukan segala sesuatu, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia percayakan segala-galanya kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika kita keluar dari problem-problem kehidupan, kita sulit sekali untuk bersyukur. Tuhan Yesus ketika melakukan mujizat-mujizat, dia bersyukur kepada Bapa. Kalau kita, mungkin kita tenggelam dalam kesombongan hidup kita. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan mengoreksi cara pikir kita, mengoreksi kehidupan kita. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, bersyukurlah kepada Tuhan dalam doa. Dan tentu yang terakhir adalah, mari kita berpasrah diri kepada Tuhan. Tuhan membiarkan kita untuk menjadi pribadi yang mandiri. Hanya saja kita selalu mengalami kesulitan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Sine me nihil potestis facere. Terlepas dari aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kepasrahan kepada Tuhan, membuka diri kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan bekerja akan membuat kita keluar dari pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu, tenanglah, ada Tuhan. Dia pasti menguatkan, pasti menyelamatkan kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Januari 2026. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.